Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talk. Kali ini ada yang nanya ke gue lewat WhatsApp ya, kurang lebih begini. Halo kak, perkenalkan saya John Lee. Saya mau tanya, saya kan sudah ikutin 5 kali interview kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit dari tim HR. Dan kelima HR perusahaan tersebut katakan tunggu waktu 2 minggu diberi kabar. Padahal dari waktu sudah lewat, waktu tunggunya. Dan saya pun sudah tanya lewat chatting WA, bahkan email ke HR-nya, namun juga belum dibalas kak. Padahal ada perusahaan saat interview dengan user, dia katakan suka dengan CV yang saya buat kak. Nyatanya hasil interviewnya pun sudah lewat 2 minggu pada belum ada kabar. Padahal juga sudah saya chat lewat WA dan email. Solusinya gimana? Ya kak. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Yang pertama, menurut gua, apakah ini kena PHP HRD? Bisa iya, bisa enggak. Tapi ada beberapa poin yang menurut gua perlu kita cek ya. Yang pertama adalah mengenai follow up. Gua sangat setuju karena ini sudah dilakukan follow up via WA, via email, dan itu menurut gua oke ya. Karena kalau udah habis interview ya, pastiin aja kasih say hi atau thank you letter lah minimal, bisa lewat WA, bisa via email menurut gua. Tapi kalau dapat WA-nya itu sebenarnya udah enak ya. Ngobrol doang aja, sekedar salam ya, kasih pertanyaan sekilas begitu, gimana ada update, itu boleh, nggak masalah sih. Kalau perlu ya mungkin 1 minggu setelah interview ya lakuin aja, masih oke, nggak terlalu aneh gitu loh. Tapi lihat jam ya, jangan terlalu malam-malam banget. Yang kedua lewat email tuh juga udah bagus ya. Thank you letter itu kan akan lebih nunjukin bahwa kita tuh memang ya secara profesional tuh masih ingin tetap berhubungan lah sebenarnya gitu. Dan itu sangat gue sarankan dan itu udah bagus sih menurut gue. Tapi yang kedua yang perlu diperhatikan juga di sisi setting ekspektasi nih. Menurut gue ya bukan bermaksud untuk apa-apa ya, tapi jangan terlalu gampang GR juga dengan omongan mulut manis dari HRD ya. Mereka itu memang dibayar untuk bersikap sopan. Dalam hatinya belum tentu. Tapi maksudnya begini, karena ketika dia bisa, oh ini bagus nih, wah menarik sekali, luar biasa, dahsyat ya. Ya itu memang tuh bagian dari retorika, bisa aja kayak gitu. Jadi iya tetap fokus saja, tetap kalem ya meskipun kita boleh bangga sedikit ya, tapi jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Saran saya sih begitu sih sebenarnya. Yang kedua ya agar supaya kita bisa tetap realistis sama keadaan nih dari setting ekspektasi yang kita bikin. Ya contohnya misalnya udah dibilang nih, tunggu ya 2 minggu setelah interview ini gitu. Ya realistis aja, kalau udah 2 minggu lebih berarti nggak dihubungi, berarti kita memang nggak dipanggil, berarti nggak lolos. Ya sudah, kalau nggak lolos tanpa harus nunggu 2 minggu sebenarnya ya kita mau apply kemanapun juga boleh kok. Mau dipanggil apapun interviewnya ya datangin aja, ikutin aja juga nggak masalah, nggak ada yang berkonflik loh ibaratnya begitu. Kita juga belum terikat kemanapun kok. Bahkan ketika kita kerja pun ketika dipanggil ada interview dan kita mau datang ya boleh-boleh aja. Nah tapi realistis aja, kalau memang dibilang 2 minggu nggak ada kabar artinya belum oke. Nah tapi balik lagi nih, kita bisa follow up. Kayaknya udah 2 minggu. Kalau mau tanyain ya monggo bisa via WA kan udah punya. Tapi kalau nggak dibales, nah ini udah bisa jadi alamat nih, kayaknya nggak oke nih. Atau kedua nih, kita bisa nilai nih HR ini kayaknya nggak punya etikat untuk bisa berkomunikasi. Nah lu bisa menilai sendiri nih. Kalau belum jadi karyawan aja diajak komunikasi aja ribet banget atau bahkan bisu banget ya, gimana nanti jadi karyawan. Nah kita bisa jadi penilaian nih, oh ternyata perusahaan kayak gitu, kayak gini nih pelayanannya. Nah ini kita bisa menyeleksi sebelum kita yang masuk yang diseleksi ya kan. Jadi karyawan itu ya atau kandidat itu mungkin boleh kita di reject ya, tapi kita juga bisa memilih sendiri mana yang kita inginkan tempat kerjanya ya kan? Kemudian dalam sisi yang lain kita perlu evaluasi lagi nih. Contohnya kalau dari sisi CV yang sudah kita send tadi, dalam kasus misalnya 5 kali di interview atau dipanggil, ya artinya kan CV ini laku nih. 5 kali perusahaan itu memanggil berbeda-beda lagi dengan jenis industri yang sama. Ini bagus banget artinya berarti CV-nya. Jadi mungkin dari sisi CV udah oke. Tapi bagaimana dengan sisi interviewnya? Karena kan harusnya dari sisi CV dan interviewnya oke ya. Syukur-syukur mungkin kalau ada tesnya juga oke. Nah ini kan bisa dievaluasi. Kalau kita bisa ngecek ya, cara mengkurasi iklan itu kan
kita bisa ngeliat tuh gimana tuh iklan itu punya iklan omongan daftarnya apa aja yang dibutuhkan, kayaknya sama nggak sih atau nyambung nggak dengan jawaban-jawaban yang kita kasih nih waktu interview. Nah ini coba butuh retrospektif nih untuk hal tersebut. Jadi kita harus evaluasi lagi. Jangan-jangan dari sisi itu yang kita nggak lolos, atau jangan-jangan dari sisi tesnya kita nggak maksimal. Nah ini nggak tahu kan. Nah yang terakhir, ada faktor X yang kita nggak tahu. Yang pertama karena ada pelamar lain lebih oke. Ya, jangan-jangan pelamarnya bukan kita doang, pasti kan. Dan ya nggak bisa juga sih kita ngeklaim kita pasti lebih baik sendirian. Nah ini juga kita harus balikin lagi nih kaki kita ke tanah nih, supaya kita bisa benar-benar mendengar atau mungkin dapat evaluasi. Syukur-syukur nih ada HR yang ngasih namanya rejection letter ya. Di dalamnya itu ada feedback-feedbacknya, sehingga kita bisa legowo, nerima dan memperbaiki diri. Nah jadi pahami aja bahwa ada pelamar juga yang mungkin bukan dari kita, bisa aja juga orang nggak kenal ya. Nah itu. Kemudian faktor S yang lain adalah si HR mungkin memang ya itu tadi nih, dibayar untuk bersikap sopan dan atraktif ya, memang itu tugasnya dia. Jadi jangan terlalu gampang terpesona juga ya dengan mulut manisnya. Kemudian ya yang terakhir menurut gue bisa saja karena status lamarannya itu mungkin bisa saja lagi ditutup atau mungkin lagi ditunda ya. Karena kan sekarang keadaan ekonomi masih agak labil nih, bisa aja waktu interview kita lagi buka perusahaan itu untuk vakansi tersebut. Tapi ternyata karena ada PPKM ya, nggak boleh dia melakukan distribusi, akhirnya ditutup dulu nih posisi tersebut, nggak bisa lanjut. Nah bisa saja. Nah jadi jangan langsung cepet down menurut saya, karena kalau orang ketika lagi kedapetan rejection atau bahkan hold, itu bukan berarti karena kita jelek. Jadi tetap aja berhubungan baik ya, karena bisa saja yang memang kita dianggap baik, tapi karena belum bisa masuk saat itu ya, di-recall lagi gitu, dikontak lagi, masnya itu kan kayaknya tuh asik ya, ramah. Ketika saya lagi kosong, dia mau tanya-tanya ya, mungkin aja ada satu penilaian tertentu, ini inisiatifnya ada gitu. Jadi orang itu akan dipanggil lagi, bisa saja. Jadi berbuat baiklah pada siapapun, nggak ada masalah sih. Tapi kalau mau pura-pura baik juga ya sekalian aja nih, jadi biar kita bisa atraktif juga sih HR-nya ya, itu teknik juga. Nah selain karena keadaan ekonomi ya bisa juga mungkin perpindahan di internal di perusahaan. Mungkin ya saat diproses itu ada juga nih di internal hiringnya perusahaan itu melakukan perekrutan. Jadi karyawan dari departemen A pindah ke departemen B yang lagi kita lamar posisinya. Nah itu bisa juga terjadi. Nah jadi ya masih banyak faktor X yang lain yang mungkin kita nggak tahu. Nah jadi kalau ini kena PHP ya bisa iya bisa enggak ya. Tapi kita fokus aja sama setting ekspektasi kita. Perhatikan aja apa yang mungkin udah kita lakukan atau kita omongin, apakah udah sesuai apa enggak ya, dan tetap coba lagi aja. Jangan pernah nunggu. Kalau misalnya belum ada yang closing ya coba aja yang lain. Itu dari gua, semoga bisa membantu. Thank you. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.